Struktur dan fungsi Central Processing Unit (CPU). Berikut adalah organisasi prosesor dalam CPU. Arithmetic and Logic Unit (ALU) bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa, machine language diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Control Unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Registers adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Cara kerja CPU. Saat data dan/atau instruksi dimasukkan ke processing devices, pertama sekali diletakkan di RAM, melalui input storage apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampungkan ke instruction register, sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register, dalam hal ini di operan register. Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka kontrol unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka kontrol unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output devices. Gambar di bawah ini adalah organisasi register CPU. User Visible Register adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. User Visible terdiri dari A. General Purpose Register, digunakan untuk mode pengalamatan dan data. Akumulator aritmatika, shift, rotate. Base Register rotate, shift, aritmatika. Counter Register looping. Data Register menyimpan alamat I/O device. B. Register alamat, digunakan untuk mode pengalamatan. Segmen register code segmen, data segmen, stack segmen, extra segmen. Register index, stack index, data index untuk menyimpan alamat-alamat yang terindeks. Stack pointer, register yang dedicated menuju ke bagian teratas stack. C. Register data, digunakan untuk menampung data. D. Register kode status kondisi, flag, kode yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya. Control and Register adalah register-register yang digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Terdapat 4 register yang penting adalah A. Program counter PC. Lebih besar dari berisi alamat instruksi yang akan diambil. B. Instruction Register IR. Lebih besar dari berisi alamat instruksi terakhir. C. Memory Address Register MAR. Lebih besar dari berisi alamat penyimpanan dalam memori. D. Memory Buffer Register MBR. Lebih besar dari berisi data yang dibaca dari memori atau yang dieliskan ke memori. E. Memory Data Register MDR. Lebih besar dari merupakan register yang digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam ke memori utama dari hasil pengolahan CPU. Siklus instruksi. Pengolahan yang diperlukan untuk instruksi tunggal disebut siklus instruksi. Kedua langkah itu berkaitan dengan siklus fetch dan siklus eksekusi.
Eksekusi program akan terhenti apabila mesin dimatikan, terjadi kesalahan, atau terdapat instruksi program yang menghentikan komputer. Pada awal siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Dengan tidak ada perkecualian tertentu, CPU selalu menambahkan PC setiap kali membaca instruksi, sehingga CPU akan membaca instruksi selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Sebagai contoh, andaikan suatu komputer mengandung 16 bit word memori, dan PC pertama kali bernilai 300. Prosesor akan mengambil instruksi di memori pada alamat 300, yang kemudian dilanjutkan dengan 301, 302, 303, dan seterusnya. Instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register di dalam CPU yang dikenal sebagai Instruction Register (IR). Instruksi berbentuk kode biner yang menentukan apa yang perlu dilakukan oleh CPU. CPU menginterpretasikan instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan.